Halo semuanya, di video ini saya akan membahas mengenai topik kebebasan dan tanggung jawab dengan judul Kebebasan dan Harganya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebebasan, baik definisi, sifat, jenis, fungsi, faktor yang mempengaruhi, dan bukti-bukti kebebasan pada manusia. Ternyata, kebebasan bukan hanya berarti bebas melakukan apa saja. Menurut Harold H. Titus, yang pertama, kebebasan berarti kekuatan tak terbatas dalam memakai tenaga sendiri. Yang kedua, kebebasan sosial ekonomi. Yang ketiga, kemerdekaan untuk berkumpul, berpendapat, dan beragama. Dan yang keempat, bebas untuk memilih di antara alternatif perbuatan atau tindakan, seperti kebebasan moral atau kehendak bebas. Selanjutnya, Franz von Magnis memiliki makna tersendiri tentang kebebasan, yakni kebebasan jasmaniah, kebebasan kehendak, dan kebebasan moral. Kebebasan jasmaniah berarti bebas untuk menggerakkan badan, kebebasan kehendak berarti bebas untuk berkehendak, dan kebebasan moral berarti bebas tanpa ancaman, tekanan, larangan, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui definisi dari kebebasan, kebebasan memiliki sifat diantaranya bertanggung jawab, relatif, rasional, sosial, dan dinamis. Bersifat tanggung jawab berarti kebebasan tidak lepas dari tanggung jawab. Semakin bebas seseorang, semakin besar tanggung jawab moral dan sosial atas tindakannya. Lalu bersifat relatif, kebebasan ini dibatasi oleh hak orang lain. Aturan seperti norma dan hukum, dan kondisi sosial. Lalu bersifat rasional, kebebasan menuntut kemampuan seseorang untuk berpikir dan menilai. Orang yang memiliki kebebasan, mereka mampu memilih berdasarkan pertimbangan akal dan bukan hanya karena dorongan insting. Lalu bersifat interpersonal atau sosial, berarti kebebasan berhubungan dengan orang lain, seperti dalam konteks masyarakat. Lalu bersifat dinamis, kebebasan berkembang seiring bertambahnya pengetahuan kita, kematangan kedewasaan, dan situasi kehidupan. Kebebasan memiliki beberapa jenis, seperti fisik, psikologis, sosial, ekonomi, politik, spiritual, atau religius. Kebebasan memiliki fungsi diantaranya sebagai sarana untuk pengembangan diri, lalu dasar pertanggungjawaban moral, lalu mendorong inovasi, lalu jaminan martabat manusia, dan memberi ruang keadilan. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi kebebasan? Faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal sebagai berikut. Kemudian, apa buktinya bahwa manusia memiliki kebebasan? Yang pertama, manusia memiliki rasa kesadaran langsung. Yang kedua, rasa tanggung jawab pribadi. Yang ketiga, pertimbangan moral terhadap tindakan dan budi pekerti manusia. Dan yang terakhir, fakta, pemikiran, dan pertimbangan. Lalu saya akan menjelaskan terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kesadaran seseorang untuk menanggung akibat dari tindakan atau keputusan yang pernah diambil. Tanggung jawab terdiri atas 3 komponen, yakni kesadaran, tindakan, dan konsekuensi. Lalu apa saja sifat dari tanggung jawab? Tanggung jawab bersifat sadar atau muncul dari kesadaran, sukarela,
moral, konsisten, dan dapat dijelaskan alasan maupun pertimbangannya. Kira-kira apa saja alasan seseorang memiliki rasa tanggung jawab? Yang pertama, seseorang memiliki nilai hidup dan moral pribadi. Yang kedua, rasa memiliki. Yang ketiga, ekspektasi sosial. Yang keempat, kedewasaan psikologis. Dan yang kelima, pengalaman positif. Lalu sebaliknya, apa saja alasan orang tidak memiliki rasa tanggung jawab? Yang pertama, seseorang itu mungkin tidak ada rasa memiliki. Yang kedua, takut gagal. Yang ketiga, bergantung pada orang lain. Yang keempat, lingkungan yang tidak support. Dan yang terakhir, mungkin seseorang itu berpikir bahwa itu bukan urusan saya. Tanggung jawab yang dinilai baik saja ternyata memiliki batas-batas dalam pelaksanaannya. Seperti yang pertama, kemampuan. Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, aturan berupa hukum dan norma. Yang keempat, situasi dan kondisi. Dan yang kelima, pembagian tugas. Yang terakhir, apa sih hubungan kebebasan dan tanggung jawab? Yang pertama, kebebasan tanpa tanggung jawab akan menyebabkan kacau. Yang kedua, tanggung jawab akan memberi arahan pada kebebasan. Jadi, kebebasannya akan terarah. Yang ketiga, semakin besar kebebasan, maka akan semakin besar pula tanggung jawabnya. Yang keempat, tanggung jawab akan membatasi kebebasan. Dan yang kelima, kebebasan membuat tanggung jawab menjadi pilihan yang sadar. Terima kasih.